Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan semoga ibadah-ibadah kita pada bulan Ramadan ini diterima, dan insya Allah kita tahun depan dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Dan semoga di hari yang fitri ini kita bisa memulai kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Dan pada pagi ini saya ingin membahas satu topik uh, dengan judul ketika ego dan empati manusia diuji saat ini pada pandemi COVID-19. Ya, latar belakang kenapa saya kok mengambil tema ini adalah saya mengamati beberapa fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, di mana memang saat corona ini semua perilaku kita diatur. Kita diminta untuk menjaga jarak, kemudian kita diminta untuk tidak mendatangi kerumunan banyak dulu, dan kita disarankan untuk tetap di rumah. Jadi sekarang saya ingin membahas ada dua fenomena. Yang pertama, ini adalah orang yang patuh dengan aturan. Yang kedua adalah orang yang lalai dengan aturan. Cuma kembali lagi, apa yang saya sampaikan ini merupakan penilaian pribadi dari saya sendiri berdasarkan pengamatan saya. Apa fenomena yang saya amati? Yang pertama adalah ini. Ya. Di sini ada dua fenomena. Yang pertama, ini diliput di media online. Yang pertama, ini ada aksi ngeyel belanja di mall berujung petaka. Pembeli kini ketakutan setelah satu kasir positif corona. Ya, fenomena atau berita ini diangkat ketika beberapa hari sebelum Hari Raya, di mana semua orang itu disarankan untuk di rumah, namun mereka tidak mengindahkan aturan ini, malah pergi berbelanja dan berkumpul dengan orang banyak, yang ini sangat tidak disarankan oleh pemerintah. Ya, ini dilakukan oleh orang umum. Kemudian ditanggapi juga oleh tim medis. Nah, di sini tim medis itu dengan berita, medis protes banyak warga keluar rumah dan pergi ke mal saat pandemi. Ya, kalau saya berada di posisinya tim medis, ini pasti sangat miris dengan kondisi seperti ini, di mana tim medis ini sangat berjuang di rumah sakit mengobati dengan begitu banyaknya pasien corona. Namun sangat mirisnya ketika mereka melihat kondisi di luar sana masih banyak orang yang tidak mengindahkan aturan dari pemerintah, ya. Dan akhirnya terjadi seperti ini, ya. Akhirnya yang terjadi adalah semuanya saling menyalahkan. Yang pertama, dari tim medis ini ada yang menyampaikan argumen, bagaimana kondisi ini bisa segera berakhir jika semua orang tidak mengindahkan peraturan dan berperilaku seenaknya. Di satu sisi saya setuju dengan pernyataan dari tim medis ini, namun di sisi lain saya juga punya anggapan bahwa tidak semua orang yang keluar dari rumah itu mereka melakukan kegiatan yang senang-senang. Ada kalanya memang mereka terpaksa untuk keluar dari rumah itu untuk mencukupi kebutuhan ekonominya. Dikatakan mereka takut, pasti takut, tapi nggak ada pilihan lain. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada pernyataan dari masyarakat seperti ini. Merawat orang sakit itu kan tugasnya tenaga medis. Silahkan kerjakan tugas Anda dengan baik. Nah, jujur saya cukup dilema dengan pernyataan dari masyarakat ini, karena apa? Memang dikatakan kalau tugasnya merawat orang sakit ini memang tugas dari tim medis. Cuma kembali lagi, ketika orang lain tidak bisa menjaga kesehatan atau protokol kesehatan, ketika mereka sakit, ini memang menjadi beban tersendiri bagi tim medis. Dan yang perlu dicermati adalah tim medis ini ketika mereka selesai bekerja, satu hari merawat, kemudian mereka ganti shift lagi, ini mereka tidak bisa langsung berkumpul dengan keluarga mereka. Artinya apa? Mereka diisolasi tersendiri.
ya. Di tempat sendiri, ada ruangannya sendiri, dan mereka tidak bisa berinteraksi langsung juga dengan keluarga mereka, dengan anak mereka, atau dengan suami, atau dengan istri mereka. Saat ini memang mereka fokus untuk mengobati pasien dari COVID-19 ini, yang dimana jumlahnya ini tidak semakin turun, malah semakin tinggi. Ya, jadi saya sangat punya harapan besar masyarakat ini bisa membuka pikirannya dan tidak menuruti egoisnya, tapi juga memikirkan orang lain. Nah, harapan saya ini, berhentilah, jangan saling menyalahkan. Yang kita butuhkan saat ini adalah bersatu dan kerjasama, meningkatkan rasa empati dan mengurangi sikap keegoisan kita. Ya, kembali lagi, yang kita utamakan saat ini adalah bersatu, bekerja sama, meningkatkan rasa empati dan mengurangi rasa egois kita. Ya, karena seperti ini. Ya, salah satu cara meminimalkan fenomena ini adalah hindarilah kondisi seperti ini. Silakan Anda cermati gambar yang ada di depan. Ya, selama kita masih memikirkan, selama kita masih punya pikiran bahwa apa yang kita pikirkan itu selalu benar, yang terjadi adalah seperti ini. Ya, semuanya saling menyalahkan. Ketika kita melihat orang lain berperilaku atau berpunya pikiran yang tidak sepaham dengan kita anggap itu salah. Ya seperti ini jadinya. Ya. Jadi di antara gambaran yang ada di depan ini, ada kalanya kita perlu mencoba untuk memiliki mindset berbeda. Kita cobalah, kita mencoba untuk berpikir dari pola pikir orang lain. Kita coba berpikir kembali, kita coba refleksi lagi, apakah iya yang saya pikirkan ini benar? Ya, atau mungkin salah? Atau saya coba pakai pikiran, sudut pandang pikiran dari orang lain. Ya, insya Allah kalau dari gambaran ini kita bisa menjauhinya, sikap untuk saling menyalahkan ini pasti bisa dihindari. Ya, dan yang perlu diingat adalah ini, wabah ini diprediksi masih berlangsung panjang. Guncangan-guncangan sosial akan terus terjadi, dan inilah saatnya memperkuat solidaritas. Jarak fisik memang harus direnggangkan, tapi ikatan sosial justru harus dirapatkan. Kita tidak bisa sendirian mengatasi wabah ini. Solidaritas merupakan kuncinya. Jaga jarak dengan penyakit, bukan dengan kemanusiaannya. Ya, jadi dari yang saya tuliskan ini sudah sangat jelas. Wabah ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita harus bersatu untuk menyelesaikannya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan adalah kita lakukan dari hal yang paling mudah saja. Kita ikuti protokol kesehatan kayak gimana, mulai dari menjaga kesehatan sendiri dan menjaga kesehatan orang lain. Kita hindari dulu untuk berkumpul dalam jumlah orang yang sangat banyak, bukan untuk membuat kita antisosial, tapi kita bersabar dulu, kita berusaha, semoga kondisi ini bisa segera normal. Insya Allah kalau kondisinya sudah normal, kita akan bisa beraktivitas seperti biasanya lagi. Karena saya yakin semuanya pasti sudah kangen ingin berkumpul dengan temannya, ingin berkumpul dengan sanak saudara, ingin berkumpul juga dengan teman sekolahnya, teman kuliahnya, dan atau mungkin ingin ngopi, ini pasti ya. Tapi untuk saat ini kita bersabar dulu. Selain berdoa, kita juga harus berusaha untuk bisa mencegah wabah ini semakin luas, dan semoga kondisi ini bisa segera selesai. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.